Halo semua, selamat datang. Jadi di video ini saya akan membahas tentang bagaimana mengoperasikan AutoCAD bagi kalian para pemula. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian AutoCAD itu sendiri. AutoCAD ialah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi yang dikembangkan oleh perusahaan Autodesk. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya sudah memiliki perangkat lunak AutoCAD. Untuk tahunnya itu tahun 2012. Jadi jika teman-teman beda versi atau beda tahun dengan saya, tidak perlu khawatir karena pada umumnya pengoperasiannya masih tetap sama. Tapi jika ada teman-teman yang bingung atau mau bertanya, langsung saja komen di bawah, oke? Nah, baiklah, sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari AutoCAD ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di sini saya akan menjelaskan garis-garis besarnya atau intinya saja. Jadi tidak semuanya akan saya jelaskan karena pada intinya belajar AutoCAD itu tidak terlalu sulit. Jadi teman-teman hanya perlu mengetahui intinya saja. Setelah teman-teman mengetahui intinya, maka teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah atau belajar sendiri di rumah. Jadi teman-teman jangan bingung bila melihat menu-menu banyak ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian atau nama dari menu-menu di AutoCAD ini. Yang pertama yaitu ini merupakan application button. Isinya ya bersama kayak menu file, new, dan open, save, dan save as, hampir sama seperti aplikasi Windows lainnya. Kemudian di sampingnya yang paling atas, ini namanya Quick Access Toolbar atau tombol cepat, hampir sama dengan isi yang di aplikasi button tadi. Cuman di sini diletakkan di atas biar untuk quick action tadi, untuk cepat, tombol cepatnya. Jadi sekali klik teman-teman bisa membuka lembar baru, sekali klik teman-teman bisa mengesave ataupun ngeprint. Kemudian di bawahnya ada menu bar. Nah, menu bar ini namanya menu bar dari file, edit, view sampai ke express. Nah, kemudian di bawahnya ini toolbar atau bagian dari menu bar. Jadi toolbar ini isinya ini di menu bar. Kemudian bisa letakkan di sini. Lanjut lagi, ini juga termasuk toolbar. Lanjut lagi ke bagian yang hitam ini atau yang besar ini namanya drawing area atau tempat teman-teman menggambar. Kemudian yang gambar seperti kompas ini, ini namanya navigation bar. Navigation bar. Kemudian ini namanya layout, hampir sama seperti di Excel ya. Ada layout 1, layout 2. Kemudian di bawahnya ada command line atau tempat memasukkan rumus menggambar, nanti di sini memasukkannya. Kemudian di bawahnya ada namanya status bar. Kemudian saya akan menjelaskan isi-isi dari menu bar ini. Jadi sebelumnya saya tidak akan menjelaskannya, hanya beberapa saja yang saya anggap penting. Pertama itu dari file dan edit. Di file dan edit ini sebenarnya hampir sama seperti perangkat lunak Windows lainnya. Isinya pun juga sama, file dengan yang di application button. Nah, hampir sama kan? Seperti new untuk membuka lembar baru, open untuk membuka kerja yang lama, save untuk menyimpan, dan lain-lainnya. Kemudian edit begitu juga. Di sini misalnya ada mengedit untuk cut, untuk mengcopy, memotong, kemudian copy untuk menggandakan, ataupun clear untuk menghapus. Kemudian sebelahnya ada menu bar view.
Jadi menu bar view ini digunakan untuk mengatur tampilan dari toolbar kita, view kita, dan lain-lainnya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan zoom untuk mengezoom gambar kita. Nah, zoom, kemudian pen, nah untuk melihatnya, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu menu bar insert. Nah, seperti biasanya insert itu digunakan untuk memasukkan objek ke lembar kerja kita. Jadi misalnya teman-teman ingin memasukkan objek dari gambar teman-teman yang lama atau file yang lama, nah bisa dimasukkan lewat menu bar insert ini. Kemudian format. Nah, format ini berisi perintah-perintah untuk mengatur garis, warna, ketebalan garis, dan sebagainya, seperti color dan text style, jenis tagnya, dimensinya, dan lain-lainnya. Kemudian sebelahnya ada tools. Nah, di tools ini yang perlu diperhatikan yaitu di paling bawah, yaitu option. Nah, perintah ini pada dasarnya dapat digunakan untuk mengubah nilai default seperti crosshair, terus pick point, merubah besarnya pick point itu kursor kita ini. Kemudian warna latar belakang. Nah, ini bisa dirubah menjadi warna hijau ataupun putih. Coba kita ubah ke biru ya. Langsung apply and close. Nah, berubah ya kan. Selanjutnya ke menu bar draw. Nah, di menu bar draw ini berisi perintah-perintah untuk menggambar, seperti membuat garis, membuat lingkaran, dan lain-lainnya. Di sini yang perlu teman-teman pelajari lebih banyak. Nanti akan saya jelaskan lebih banyak ke yang di menu draw ini. Kemudian dimension ini berisi untuk membuat garis ukuran objek kalian. Jadi seperti panjang, lebar, dan lain-lainnya. Sudut juga bisa di dimension ini. Kemudian modify. Nah, di modify ini berisi perintah-perintah untuk memodifikasi, seperti menghapus, mengcopy, memirrorkan atau apa ya, memirrorkan itu menggandakan lagi, move untuk menggerakkan, dan lain-lainnya yang akan saya jelaskan di video yang lainnya. Kemudian parametrik ini tidak terlalu penting, Windows juga, help ini juga, ini untuk tombol bantuan saja. Kemudian express ini cuman sebagai perintah-perintah pelengkap, jadi tidak perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Nah, jadi saya cukupkan dulu video ini sampai di sini saja untuk video pengenalan AutoCAD-nya. Jika teman-teman ada yang bingung, langsung saja komen di bawah, dan silakan tonton video selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang AutoCAD itu sendiri. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah sampai akhir menonton video ini, dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Oke, terima kasih.